Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Kamis 5 Januari 2023 dengan saya Marudi Tuasin Laban untuk mengulas berita menarik tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 garis datar 2008 tanggal 23 Desember 2008 sebagai pijakan hukum penyelenggaraan pemilu secara proporsional terbuka tahun 2009 sampai dengan 2019 sesuai konstitusi dan selaras dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, pertama-tama kami menyapa pemirsa dengan menyampaikan ulasan ini. Kami coba ulas kepada pemirsa karena berkaitan dengan hal yang sangat menarik saat ini yang menjadi sorotan publik, yaitu terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka yang saat ini diajukan oleh sekelompok warga masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, dan tentunya terhadap wacana, terhadap upaya yang dilakukan oleh beberapa warga negara untuk menguji pasal 168 ayat 2 dan frasa proporsional terbuka tersebut telah direspon oleh 8 fraksi di DPR untuk meminta supaya Mahkamah Konstitusi tetap bersikap yang telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 224 garis miring PUU angka Romawi 7 2008, yaitu merupakan landasan penyelenggaraan pemilu secara proporsional terbuka. Nah, oleh karena hal ini menjadi sorotan dan menjadi perhatian publik menjelang pemilu tahun 2024 adalah cukup penting, dan tentunya perlu kita memahami bersama sistematika dan terkait dengan posisi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 7 angka Romawi 6 2008. Pemirsa, sesuai dengan ulasan kita pada sesi sebelumnya, yaitu pada tanggal 4 Januari 2023 tentang mayoritas fraksi di DPR kompak tolak sistem pemilu proporsional tertutup, hanya fraksi PDI Perjuangan yang tidak mendukung, yang telah kita ulas sebelumnya. Kali ini kita akan mengulas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 dan 24 garis miring 2 PUU garis datar angka Romawi 7 2008 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008 adalah merupakan pijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu secara proporsional terbuka, yaitu penyelenggaraan pemilu 2009, 2014 dan 2019 adalah sesuai dengan amanat konstitusi dan selaras dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tentunya sesuai dengan ulasan kita sebelumnya, di mana mayoritas fraksi di DPR kompak tolak sistem proporsional tertutup yang saat ini diuji oleh sekelompok orang
dan disambut oleh KPU yang seolah-olah mengisyaratkan pemilu 2024 akan dilakukan secara proporsional terbuka. Nah, tentunya terhadap upaya tersebut mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan sikapnya. Pemirsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 168 ayat 2 yang berbunyi bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Tentunya hakikat yang menjadi penyelenggaraan pemilu secara proporsional terbuka adalah selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008. Nah, tentunya pemirsa, yang menjadi roh dari penyelenggaraan pemilu yang terwujud dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 adalah bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemaknaan dan pewujudan dari penyelenggaraan pemilu itu menitik beratkan pada suara rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, bukan memilih partai politik. Nah, garis bawahnya adalah suara rakyat dilakukan, penyaluran suara rakyat itu dilakukan untuk memilih pemimpinnya secara langsung, bukan melalui partai politik. Nah, sementara ada kelompok yang merasa superpower yang secara sengaja mengkonstatir secara miring dan menyimpang tentang pemaknaan suara rakyat dalam pemilu, tidak secara langsung, dengan menggiring opini publik guna menggolkan sistem proporsional tertutup yang ingin mengekang kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemirsa, kita mengikuti kembangan terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu secara proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, sebagaimana kita ulas dalam ulasan sebelumnya dan juga menjadi sorotan publik saat ini. Hanya satu fraksi yang tidak setuju dilakukan proporsional terbuka, sementara fraksi yang lain itu seperti fraksi Golkar, fraksi Amanat Nasional, Nasdem, Gerindra, P3, PAN, itu semuanya berkeinginan dan ingin tetap penyelenggaraan pemilu dilakukan secara proporsional terbuka sesuai dengan hakikat demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat menggunakan haknya secara langsung, bukan ditentukan oleh partai politik. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang paket pemilu sebagai penggabungan atas beberapa undang-undang di bidang kepemiluan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dilakukan penyatuan dan penyederhanaan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan pemilu secara serentak, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikategorikan sebagai undang-undang paket pemilu
tentunya bersesuaian dengan roh yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008 tanggal 23 Desember 2008. Pemirsa, satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, adapun yang menjadi pemohon dalam judicial review putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU garis datar angka Romawi 7 garis miring 2008 adalah terdiri dari dua kelompok pemohon, dan yaitu pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu Muhammad Soleh sarjana hukum selaku pemohon 1 dalam uji materi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 garis miring 2008, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi frasa tentang sistem pemilu proporsional terbuka ini terdiri dari dua nomor, sehingga di dalamnya termaktub yaitu pemohon 1 dan pemohon 2. Pemohon 1 masuk dalam putusan MK nomor 22 angka Romawi 7 angka Romawi 6 2008, sedangkan pemohon 2 yang terdiri dari Sucipto sarjana hukum magister kenotariatan, Septi Notariana sarjana hukum magister kenotariatan, dan ketiga Jose Dima Satria sarjana hukum magister kenotariatan adalah merupakan pemohon 2 dalam perkara uji materi uji materi nomor 24, sehingga dia dikategorikan dalam dua nomor, yaitu disatukan 22 dan 24 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008 yang diputuskan pada tanggal 23 Desember 2008. Pemirsa, adapun pasal-pasal atau frasa yang dimohonkan oleh pemohon 1 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU garis datar angka Romawi 6 2008 terdiri dari 1. Pasal 55 ayat 2 dan pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D dan huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 dikategorikan menurut pemohon bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28 ayat 3 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang berikutnya adalah bertentangan bahwa yang diujikan adalah yang dimohonkan yaitu pasal 55 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 yang berbunyi nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut, dan sedangkan ayat 2 berbunyi di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon, dan ayat 3 berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan pas foto diri caleg terbaru. Lalu yang ketiga, pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 yang berbunyi penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik serta partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan 6 ketentuan, yaitu A. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari bilangan pembagi pemilih. Lalu B, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf A, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang
diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Lalu yang ketiga C, dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf A dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil dari di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% dari BPP. D, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf A, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. E, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Pemirsa, inilah yang menjadi ketentuan yang menurut pemohon 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, adapun yang menjadi batu uji terhadap ketentuan yang dimohonkan oleh pemohon yang bertentangan dengan Undang Dasar adalah terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu 4 pasal 28I ayat 2 berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Itulah yang menjadi batu uji pemohon 1 dalam perkara dalam perkara PUU nomor 22 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008. Adapun pasal-pasal atau frasa yang dimohonkan pemohon 2 dalam permohonan uji materi nomor 24 garis miring PUU angka Romawi 7 garis miring angka 2008 terdiri dari, yaitu inilah pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon 2, yaitu pasal 205 ayat 1, pasal 205 ayat 1, ayat 4, ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Adapun yang menjadi bunyi pasal 205 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 ayat 4 adalah berbunyi dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi terhadap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari bilangan pembagi pemilu. Lalu ayat 4 berbunyi ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 205 ayat 5 berbunyi dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu dikumpulkan di tingkat provinsi untuk menentukan bilangan pembagi pemilih DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.
Lalu ayat 6, ini masih Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 ayat 6 berbunyi, bilangan pembagi pemilih Dewan Perwakilan Rakyat yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah sisa kursi. Sedangkan ayat 7 berbunyi yang dimohonkan oleh pemohon 2, penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai bilangan pembagi pemilih DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Pemirsa, batu uji dari pemohon 2 adalah terhadap Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita adalah yang dimohonkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tersebut tadi, pasal 205, bertentangan dengan pasal 22, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, inilah yang menjadi batu ujinya, pemirsa. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua bertentangan terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, pemirsa, yang dimohonkan oleh pemohon 2 dalam judicial review dengan membuat norma baru dalam pasal 205 ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 yang seharusnya diganti menjadi sebagai berikutnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pemohon 2 meminta bahwa norma yang baru untuk diputuskan dalam putusan uji materi undang-undang ini adalah ayat 4 diminta untuk diminta dengan bunyi, apabila perolehan suara partai politik lebih kecil dari bilangan pembagi pemilih, partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama, dan perolehan suara ini diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara tahap kedua. Lalu ayat 5 yang dimohonkan untuk dijadikan menjadi putusan adalah penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila terdapat sisa kursi yang belum terbagi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama. Lalu ayat 6 yang dimohonkan untuk dijadikan menjadi putusan adalah penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagi kursi satu demi satu kepada partai politik yang memiliki sisa suara paling besar pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama. Pemirsa, petitum pemohon dalam pengujian Undang-Undang nomor 22/PU /6/2008 tanggal 23 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 55 ayat 2 dan pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 28I ayat 2. 3. Menyatakan pasal 55 ayat 2 dan pasal 214 huruf A, B, C, dan D huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Pemirsa, petitum
pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 PUU garis datar angka Romawi 6 garis miring 2008 tanggal 3 Desember adalah sebagai berikut. Ini petitum yang dimohonkan oleh pemohon 2. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materi para pemohon. 2. Menyatakan pasal 205 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang nomor 10 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung di dalam pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya menyatakan pasal 214 Undang-Undang nomor 10 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemohon konstitusi khususnya, kami ulang, menyatakan pasal 214 Undang-Undang nomor 10 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam pasal 6A ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dan terakhir, keempat, menyatakan bahwa pasal 205 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 dan pasal 214 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Pemirsa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garis miring PUU 2 Romawi 6 tahun 2008, DPR memberikan keterangan tertulis. Selain DPR, juga Komisi Pemilihan Umum dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan selaku pihak terkait memberikan keterangan secara lisan dan tertulis. Juga di dalam pengujian undang-undang pemilu terkait dengan frasa proporsional terbuka ini, yang dimohonkan di dalam putusan perkara nomor 2224 PUU garis miring angka Romawi 6 2008, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Juga DPR memberikan keterangan tertulisnya. Pemirsa, adapun yang menjadi batu uji pada perkara nomor batu uji PUU nomor 2224 PUU garis miring PUU 2008 adalah terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi batu uji adalah pasal 28E ayat 1 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya pemirsa, adapun yang menjadi konklusi dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008 ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau reverse discrimination, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan akuo adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-laki dan perempuan, karena
permohonan pemohon tidak beralasan. Ini konklusi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusannya. Lalu yang kedua, bahwa pasal 205 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 10 2008 tidak bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Karenanya permohonan pemohon tidak beralasan. 3. Bahwa pasal 214 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya permohonan pemohon beralasan dan harus dikabulkan. Artinya pemirsa, sebelum Mahkamah Konstitusi membuat putusannya, dalam konklusinya poin 3 sudah membunyikan bahwa pasal 214 huruf A, B, C, D dan huruf E Undang-Undang nomor 10 2008 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu konklusi keempat, bahwa secara teknis administratif pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi diyakini tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum pada sidang pleno di Mahkamah Konstitusi tanggal 12 November 2008 menyatakan siap melaksanakan putusan mahkamah jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Bisa ini adalah sikap daripada Komisi Pemilihan Umum selaku pihak terkait telah dirumuskan, telah dibunyikan dalam konklusi putusan perkara PUU nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 garis miring 2008. Tentunya tanggapan lebih lanjut dari sikap KPU yang dimuat dalam konklusi ini adalah dengan mengingat pasal 56 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 57 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk sebagian, menyatakan pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D, huruf E Undang-Undang nomor 10 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 51 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4836 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya menyatakan pasal 214 huruf A, B, C dan huruf D dan huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 51 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4836 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir, yang menjadi petitum dari putusan perkara PUU nomor 2224 ini adalah menolak permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk selain dan selebihnya. Pemirsa, putusan yang terakhir adalah memerintahkan supaya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa, dalam pengujian Undang-Undang
pemilu tahun 2008 ini, dari 8 hakim konstitusi yang memutus putusan perkara MK nomor 2224 PUU 2 angka nomor 6/2008, 1 orang hakim konstitusi yaitu Maria Farida Indrati mempunyai pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, ya, dengan menyatakan berdasarkan alasan hukum dan fakta yang diuraikan di atas, saya berkesimpulan bahwa pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita pada hari ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU angka Romawi 6/2008 tanggal 23 Desember 2008 sebagai pijakan hukum pemilihan umum secara proporsional terbuka sejak tahun 2009 sampai 2019 adalah sesuai dengan konstitusi dan selaras dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemirsa, sesuai dengan ulasan kita pada hari ini, di dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU nomor 6 2008 yang sudah kita sampaikan tadi, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan sebagai pihak terkait dalam perkara PUU nomor 2224 ini, menyampaikan sikapnya secara tertulis dan juga di persidangan. Nah, untuk mengetahui apa yang menjadi sikap dan tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum dalam perkara MK, putusan MK nomor 2224 2008 ini, kita akan ulas di sesi berikutnya. Pemirsa, jangan lewatkan, tetap ikuti YouTube di YouTube satukanindonesia.com yang mengulas berbagai berita menarik. Terima kasih. Saya Marwitua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, tetap waspada. Salam persatuan. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar.